Rhoma Irama tuh ya. Rhoma Irama tuh. Minuman. Oh iya, minuman keras. Miras. Yo brothers, gue lebih baik barengan gue Ivan channel Ngihu kayak bro, and thanks for the all bro udah klik video ini. Dan kali ini gue nggak sendiri karena gue punya konten atau segmen baru, yaitu adalah Ngihu ngobrol. Oke, terserah lo mau nyambung atau enggak, tapi gue tuh nyambung karena gue suka nyambungin. Gue nggak sendiri, gue bareng sama temen gue. Ayo, boleh deh lo kenalan. Halo, gue Jamet. Gue orang. Ya masa sih? Oke. Gak aja lah ya. Met, sibuk apa Met sekarang Met? Sibuk. Sekarang gue lagi bekerja di salah satu perusahaan swasta lah ya. Ya bekerja menghidupi keluarga gue, orang tua gue lah terutama. Diri gue sendiri dan orang-orang yang gue sayang lah. Oke, Met, buat berbakti pada orang tua itu bagus menurut gue. Gini Met, pertanyaan gue Met. Apa tuh? Gue lagi pengen gini, gue kan sama Jamet itu udah lumayan lama lah ya, beberapa tahun belakangan ya Met ya. Lebih kayaknya. Lebih, dari kapan? Kita sebelahan dulu waktu kita lahir di rumah sakit tuh. Rumah sakit anak, sebelahan kita. Diulang lagi. Iya, pokoknya ya itu lah, pokoknya udah lumayan lama. Terus kayak banyak sharing lah, jadi kayak gue ngerasa ada beberapa hal menarik yang mau gue kulik langsung di sini nih. Jadi ini tuh baru banget nih, jadi mungkin bakal banyak hal baru yang gue belum tahu dari lu, Matt, cuman di sini. Gitu mungkin kan? ya. Mungkin nih, gue nggak tahu juga Matt, karena aja lu udah pernah cerita kan, gue denger apa gimana gitu. Langsung aja Matt, satu hal yang gue suka tertarik dari hidup lo dulu Matt, lu itu dulu pemakai Matt. Pemakai apa nih? Kayak baju. Masih. Iya bener. Bahkan ini ada jaketnya, di dalamnya ada baju gitu. Iya, ada baju, ada apa lagi? Ada singlet juga lagi. Nggak ada barang kan? Oh nggak ada. Pemakai apa nih? Lebih spesifik mungkin? Lah. Oh, oke. Pemakai. Iya. Alkohol mungkin ya? Iya, mungkin kita ada dua dunia nih. Tiga dunia nggak sih menurut gue nih kan? Apa tuh? Kayak ada bukan tiga dunia, tiga negara kan? Tiga negara. Iya. Negara angin, Oke. negara bumi, Asik. sama negara air nih, laut ya gitu sih. Angin, bumi, air ya. Iya, nah itu maksud gue tuh ke situ gitu loh. Maksud gue oke. Met ke situ Met, arahnya Met. Paling dikit kena dia. Oke. Paham banget. Jadi gimana nih? Nah, di antara tiga negara itu Met, lu pernah berkecimpung di negara mana? Oke. Pertama kali barang gua kenal sih tetap sih yang paling alami sih kalau kata orang. Yang alami. Yang alami. Iya, apa tuh? Banyak alami coba. Kayaknya sih dasarnya, kalau gue boleh apa ya, dari awal nih, gue pertama kenal tuh rokok. Gue pertama kali kenal nih rokok nih. Gue ngerokok kelas 6 SD, gue ngerokok. Pertama kali gue ngerokok tuh super. Mati. Sumpah. Gue pernah tuh ngerokok tadi tuh ya. Nggak tahu, mungkin gue nggak cocok kali. Jadi pernah tuh dulu ada saat-saat dimana gue naik bis lah, pokoknya gue lagi main ke Cikarang atau Karawang lah, gue lupa dah. Gue nungguin bis, bete, duit tipis banget ya, pengen ngerokok. Ngeteng lah nyari ke warung. Bang, filter, diketeng nggak? Filter lah paling normal nggak sih? Enggak, ya ada diketeng nggak? Ada nih. Super. Jadi di 2 batang lah. Sambil nungguin bis gue ngerokok tuh. Dar di bis dong, gue kayak orang giting anjing. Sumpah gue tiba-tiba miring, sumpah parah miring banget, sampai akhirnya itu gue dapet berdiri bisnya, sampai akhirnya gue kayak apa gue duduk di tangga yang mau turun tuh, yang di belakang. Gue duduk, gue geletak-geletak anjing, kayak orang anak bis zaman dulu banget deh, gue paham. Iya, kayak orang, maksudnya orang mikir kan, orang habis pakai apa nih, gitu kan, habis kenapa nih, Pak? Gue ngerokok 2 batang gitu anjir, dan itu gue langsung pertama dan terakhir gue mau ngerokok itu rokok. Kalah, gue mendingan daripada rokok anjir. Dulu itu gue rokok si itu tuh. Baru rokok gue sekarang ini nih, garam nih. Tapi ya dulu gue pertama kali nyobain itu tuh, gue inget banget SD. Tapi gue akuin kebanyakan orang ya berawal dari situ, dari awal nyoba rokok penasaran nyoba yang lain. Nah ini banyak tuh
yang lain ini nih masalahnya. Lu nyarinya batang apa lubang? Salah. Lu kemana? Abis lu kopi nih. Nggak ada ampasnya kopi ini. Ya lu udah habis. Ya kan? Nah. Oke, dari awal ngerokok nih. Gini aja deh singkat cerita, gue dari awal ngerokok SD kelas 6 itu. Nyoba-nyoba rokok lah. Bukan rokok lagi kan? Enggak, masih normal gue. Rokok lagi apa ya? Ya anjing, lu pernah gak tau bahasa terus. Samsu gondrong. Sampai gondrong anjing, gondrong banget lagi. Goblok anjing. Gak pakai dicukur sih. Agli udah. Anjing. Gak. Ya Pak, intinya kalau gue pribadi, intinya lu yang dari gue rasain orang bisa apa ya, tahapan bandel itu berlanjut sebenarnya awal dari si rokok ini sih menurut gue. Karena yang gue rasain itu, gue nyobain rokok sama teman-teman gue tuh, cobain deh ngerokok. Itu kan SD, gue masuk SMP nih. Kebetulan gue masuk di sekolah negeri, adalah SMP negeri, bagus itu. Iya, gue tahu. Tapi mah, ya gue gak bisa bilang rusak juga sih, guanya aja ya, mungkin pergaulan gue ya. Cuman kita lebih ngebahas ke arah pergaulannya ya. Pergaulan. Bukan sekolahnya ya, sekolah bagus lah semua. Karena bagus. menurut gua sekolah manapun juga lu kalau mau rusak, pergaulan rusak ya rusak aja. Iya, lu mau homeschooling juga kalau rusak ya rusak aja. Iya. Iya. Oke nih, jadi dari awal rokok nih. Gue potong. Gue nambahin dikit ya. Paling parah nih, karena kenapa kan? Rokok tuh hal yang paling susah sih menurut gue. Paling walaupun dari level 1 ya, paling awal banget lu kenal gitu kan, yang aneh-aneh. Rata-rata banyak orang awal kena rokok. Cuman itu adalah nanti tempat di mana lu paling terakhir berhenti. Ya sih, kayak lu awalnya kenal rokok, lu kenal macam-macam nih, kenal udara, bumi, ya kan, udah aneh-aneh dah itu, sampai lu berhenti, tapi lu berhenti rokok itu susah. Jadi lu dari rokok, lu kenal ini itunya berhenti, rokoknya masih. Dan anda pun bisa berhenti nih, tapi ini paling terakhir lu bakal berhenti. Menurut gue ya, karena sebagai orang, gue banyak nemu orang begitu. Padahal menurut gue tuh ya, rokok tuh paling parah. Iya, emang paling parah. Dia itu yang paling awal, terus bikin kita melebar, dan masih bikin kita apa ya, di saat kita udah lebarnya itu mengerucut, dia masih ada di ujung, masih kita isep. Iya. Padahal di iklan rokok pun udah ada, merokok menyebabkan apa sih? Penyakit jantung, kanker, impotensi. Yes. Mandulan, apa? Mandul juga. Yang lagi hamil tuh berbahaya lah. Berbahaya buat orang hamil juga kan. Menurut gue tuh iklan rokok tuh salah sih. Lu tau kan kalau kayak iklan rokok Marlboro, keren gak sih? Keren anjing. Koboi. Semuanya keren sih kalau kata gua. Wah, iklan rokok tuh high budget, man. High budget. Iya. Nggak pernah low budget. Nggak pernah. Iya. Wah, iklan rokok tuh selalu high budget, man. Selalu syutingnya di luar negeri. Ini sih di apa? Di set gitu, di apa? Pada pasir, iya. Maksud gua rokok tuh emang jelas sih industrinya tembakau soalnya alami sih. Tapi kalau kayak yang dari ininya deh, iklan di TV, maksud gue iklan rokok tuh iklan rokok pasti dia ada selipin singkat tuh peringatannya, cuma diselipin 5 detik 10 detik tuh. Tapi yang bisa kita lihat kan mungkin kayak dibungkus rokok nih, kayak gini dibungkus rokok, kayak merokok menyebabkan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan segala macam. Benar. Padahal gue pernah baca nih riset di Indonesia tuh. Ini data beneran nih. Iya. Beneran ya. Tapi sorry, gue lupa sumbernya. Nanti pas gue udah tahu gue bakal cantumin deh di komen. Yes. Tapi gue pernah baca di Indonesia 1.000 orang tuh meninggal sehari karena rokok. Saya kamu 1.000 lu, serius lu? Iya. Gokil aja, banyak banget ya. Harusnya tuh kalau menurut gue ya, produsen apa sih produk rokok nih, produsennya tuh entar rokok merek ini merek itu, harusnya tuh mereka bikin 1.000 orang meninggal di Indonesia setiap hari karena rokok. Nomor urut berapakah Anda hari ini? Harusnya kayak gitu. Menurut gue. Jadi pas orang beli rokok, dia baca bungkusan, dia kan lu kan beli rokok nih, lu buka bungkusan pasti ada plastiknya tuh. Dia baca tuh. Kalau gue produsen rokok nih, gue tulis di sini nih. Ya kan? Ada nomor ini. Ada nomor urut 34. Iya. Lagi mau ngerokok, buka HP, berapa orang meninggal hari ini di Indonesia? Wah, 33. Anjing gimana? Itu lebih efektif. Produsen rokok lu bikin kayak gitu. Itu lebih efektif.
1000 orang meninggal setiap hari karena rokok. Nomor urut berapakah Anda hari ini? Jumlah orang meninggal hari ini di Indonesia udah 34. Itu Lu nomor berapa anjing? 33. Itu lebih efektif kalau lu cuma menyebabkan jantung, kanker. Yang muda ngerokok, yaelah, gue masih muda, belum jantung, belum kanker, belum hamil. Lebih efektif itu lu pakai tuh, ya kan? Coba tolong sih. Waktu gue SMP itu, mungkin gue sih ngerasain, mungkin lu juga ada tuh namanya tataran. Yes. Tahu lah ya. Itu yang ngebentuk kita, Bro. Oke. Ditatar tuh gue tuh. Parah. Sama kakak kelas gue. Lu tau lah tataran kayak gimana kerasnya. Ya kalau di gue dulu keras lah tuh. Dulu gue mau aja tuh duduk nih di trotoar kan, ada udah masuk gang lah, pokoknya udah tanah kosong gitu kan, duduk itu berderet, ada berapa puluh orang kan. Terus satu senior nih ganti-gantian gitu sama dalu nih, tangannya dikepel lari. Sampai ujung. Gue begini, berarti buak anjir iya. Kena juga ya. Pasti kena sampai ujung orang lari. Udah capek kan dulu lari kan, udah capek cuman udah satu deh gue lari lagi buak anjir ada di sono buak, tapi lari itu gue. Tapi pas gue zaman gue senior sih gue nggak gitu ke junior gue ya. Wah men, kenapa nih? give me a face man. Iya. Sama Ji. Gue waktu jadi senior gue kayak gitu. Iya. Tapi waktu gue jadi junior, senior gue tuh buset. Pengen banget gak sih gue anjir. Galaknya mah bukan main dah. Iya. Udah gitu ya gitu tatarannya. Tataran lu apa sih? Udah kayak nggak ada harga dirinya dah. Dan salah satunya intinya yang nggak ada harga dirinya oke lah. Ya mungkin lo tahu juga. Salah satunya kalau ngomongin masalah tadi gue dikenalin dunia selain merokok, di situ tuh gue awal dikasih alkohol tuh. Oh, berarti air nih berarti. Awalnya air dulu. Oh, lu main pada Gue inget banget. Nih lu minum muter harus habis. Apa? Intinya tuh gue minum disuruh habisin, habis itu gue disuruh berantem. Nah, kalau lu itu apa tuh minum pertama kali? Gue inget banget anggur putih. Oh, apa ya terus? Gue tuh zaman SMP tuh minuman gue tuh anggur putih banget, sumpah. Lebih Putih banget ke pokoknya. anggur putih gue. Iya. Anggur putih dan intisari. Tapi waktu gue awal gue di Tatar itu anggur putih. Ibarat kata gue pertama kali kenal minuman alkohol. Intinya gue kenal alkohol ya anggur putih. Iya. Anggur putih, muter harus habis. Inti abis itu pun gue disuruh ribut. Lu biasa minum air putih. Ini anggur putih beda. Yoi. Iya kan. Dan di saat itu gue ingat, ya kayak tadi gue bilang, gue sekolah di daerah Mestik. Gue di Tatar tuh di daerah Bumi, ada dulu tuh daerah namanya Bumi di dekat Mestik. Jalan Bumi. Iya. Gue di Tatar di daerah situ, minum anggur putih. Gue disuruh ribut di daerah Pulau Pinang, gue ingat banget. Subir sama sekolah lain. Sama sekolahnya namanya Makarya. Makarya, Babulus coy. Bagus sih berarti. Ya tapi kan lautin Pulau Pinang juga bisa. Iya. Makarya. Iya. Makan kagak berak iya. Pokoknya. Parah lu. Temen gue ada anak Makarya. Oh, nih. dari. Sorry bro. Tapi sih ya damai. Masa lalu bro. Iya. Pokoknya intinya gue waktu itu awalnya dari situ, terus ya udah. Akhirnya, wow. Enak nih. Iya pas ribut juga. Lebih Kepikiran. lebih santai. Bahasa dulu mah selon, ya kan? Iya, Selon nih. Selon bet parah. Banget dah. Selon bet pars. Terus anak-anak yang senior tuh ngeliatin nih yang selon siapa nih, wih yang ini selon nih, yang ini cewek nih gitu. Akhirnya besokannya dipanggil lah kalau nongkrong diajak nongkrong. Dari situ kan diajak tuh nongkrong. Ada dulu tongkrong gue di warteg gitu lah. Nongkrong sini. Ya udah nongkrong mulu. Iya bang. Tetep iya, tuh. bang. Iya. Iya bang. Iya bang. Tetep tuh. Akhirnya nongkrong salah satu rutinitas utamanya tetaplah minuman. Lama-kelamaan muncul lah senior gue yang Rumah Irama tuh ya. Romai Rama tuh. Minuman. Oh yoi. Minuman keras. Miras. Adalah senior gue satu tuh. Tahu ngajak gue. Di tongkrong gue juga, tongkrong gue tuh rada luas lah, warteg tapi rada luas tuh. Ngapa kali ini? Ngajak gue, sini. Ada kayak gardu listrik gitu di dekat situ. Nggak taunya di situ dia ngenalin gue ke bak disuruh isap. Masih kayak ya lu pasti tau lah, lu pertama kali ngisep gitu pasti lu batuk-batuk tuh. Lu nggak tahu ngisepnya gimana, lu tarik rasanya ini banget nih di sini. Oh gitu kan. Batuk tuh. Monjok. Akhirnya apa yang ditawarin? Sini gue suntikin. Disuntikin. Iya. Disuntikin. Iya. Disuntikin. Sini gue suntikin. Nggak pasti suntik, karena tuh suntik beda. Ini sensasinya beda banget. Karena lu pasti suntik, dia ngasih lu kayak dibalik gitu. Intinya tuh suntik tuh lu kayak Iya. lu dibalik, diginiin, lu disuruh gini juga di hidung. Iya, nggak boleh pergi tuh bekas supaya kan. Langsung ke hidung. Wah,
maaf yo, hidung blek Parah ya. parah. Ini kisah nyata gue, teman gue sampai ada yang sekarang, ini teman gue masih teman gue sekarang juga, sampai dia dulu tuh disuntikin, sini lu dipaksa senior gue disuntikin, sampai nangis, kagak, gue kagak gini, wah gue junior kagak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, gue junior SMP, iya dari sih. SD. Iya, paham. Wah gue kasihan banget sama teman gue. Tapi dia sampai ada masa nggak dia sampai jadi pemakai parah? Oh enggak, itu kata dia bener abis dia disuntikin sampai dia nangis kagak gue gini, tapi gue nggak, teman-teman gue nggak bisa ngapa-ngapain, dia dipegangin, dipaksa. Tapi emang berarti hidupnya lempeng-lempengnya itu berarti bener ya, nggak kena aneh-aneh ya? Dia teman gue SMP bareng, SMA bareng. Kuliahnya beda, dia kuliah negeri bagus, gue kuliah swasta. Tapi gue masih berteman sampai sekarang. Di sekolah lu bagus kok cuy. Iya. Terkenal dengan ayamnya kok. Maksud gue Ayam dan barang banyak banget di situ bos. beng-beng ya. Iya. Moga pakai beng anjing. Oh iya. Beng-beng. Iya. Yang tahu aja dah. Ya tahu aja. Iya udah. Nah itu intinya teman gue itu sekali dia, yang gue tahu lah ya, gue tahu dia sih, bukan yang gue tahu. Dia juga sekali itu doang, dia lurus kok hidupnya sampai sekarang. Maksud gue waktu itu emang kacau sih. Iya. Apa sih ya, maksud gue pemaksaannya kacau sih, benar-benar kacau. Dan kalau ya teman gue selamat, apa ya, dia kuat lah dengan pendiriannya dia nggak mau. Ya udah sampai detik ini nih gue tahu dia udah nikah punya anak, dia tetap kagak. Tapi kalau gue waktu itu di saat yang gue bilang gue ngerasa pertama kali gue pusing, besoknya gue Bang Haji bang. jadi berlanjut. Bang, ats gak bang? Jadi berlanjut. Ats gak nih? Bahkan jadi lebih menjamur. Iya. Gitu sih. Ada kali. Nah, ada gitu. kali. Dari ats kali. Iya. Ada kali. Bang. Kalau gitu bang. Sini. Iya, terus tapi macam-macam tuh dibakar-bakar tuh ya kan. Banyak tuh. Ada juga yang dibakar lu pakai larutan cap ketiga lu. Waduh. Nggak usah waduh lu bos. Nggak usah waduh lu bos. Itu pernah ada step by stepnya tuh. Pernah ngerasain pernah. Iya, dari kurs nih kurang nih. Ada lagi sih yang lebih gitu. Ya aduh, itu pasti. Naik. Nah kalau lu nyampe nggak tuh? Larutan cap ketiga, apa nyeting korek tuh? Jadi ini ya tuyul ya. Apinya ngambang. Parah tuh. Gokil lah. Ya kalau gue itu sih, kalau simpelnya sih step by step tuh. Sebenarnya ini ada stepnya nih, nggak stepnya juga sih. Dari awal gue kenal awal minuman itu, terus ke gele, ke cimeng itu tuh sebenarnya sembari ada juga tuh obat. Karena obat itu murah. Masuk banget di tongkrongan. Ada aja tuh obat. Ya Allah, harga murah. Masuk tinggal nakisnya lu tinggal nolong lah. Lu nggak mau langsung nolong, bisa lu mut dulu sampai tuh habis, lu tiban kopi, lu tiban soda. Itu juga ada masanya tuh. Itu kayak apa ya, jatuhnya kayak dopingan sih kalau menurut gue. Soalnya kalau gue pribadi waktu itu kayak gitu tuh buat kalau gue lagi ada acara atau mau berkegiatan pakai gitu tuh bikin gue semangat gitu. Dari situ pun berlanjut tuh. Kencang lah pokoknya itu. Kencang. Tapi ada juga yang bikin jadi teler lupa ada. Jadi ada jenisnya. Macam-macam betul. Gue pernah pagi-pagi udah ngopi, udah minum soda. Terus ada teman kantor gue tuh ngebacain gue. Terus udah nyoda aja lu pagi-pagi. Terus, enggak, gue iseng aja malah lagi pengen nyoda. Padahal gue ketakar banget bosku. Padahal gue emang habis nekan. Gak tau aja pas gue ulik-ulik, ini temen gue ini kuliah di salah satu universitas swasta yang juga lingkungannya juga Bandung dan paham masalah gituan, biarpun orang tersebut tidak seperti itu, tapi dia paham. Jadi akhirnya ya udah, gue sama dia pun berteman dekat dan gue fair-fairan sama dia, gue jujur-jujuran. Jadi dia paham gue paham dia. Maksudnya dia mengerti teman yang kayak gitu, dia mengerti karena udah banyak banget teman dia kayak gitu di lingkungannya. Iya. Tapi terkadang apalagi dia menghargai gue karena gue juga gak rebek. Betul. Terkadang itu tahu bukan berarti lu pernah. Iya benar. Iya gak sih? Nah kebanyakan tuh orang yang tahu dikiranya pernah. Benar. Tapi nggak bilang juga, tapi nggak sedikit juga gitu orang yang so tahu. Nah banyak orang yang so tahu, banyak orang yang tahu, tapi padahal dia nggak kayak gitu, tapi tahu dari pengalaman orang. Yes. Itu makanya pentingnya edukasi tentang kayak gitu tuh, maksud gue. Bukannya gue sosok wah dulu bandel apa, kagak ada bangga-bangganya gue.
gue SMA dulu pernah jual aki mobil buat gue ngelakuin dicap kaki 3 itu. Udahlah, mau Apa Pak? SMP? SMA. Oh udah SMP. Gue kenal itu di SMA tuh. Iya, emang rata-rata tuh SMA sih, makanya banyak makanya ada julukan tuh SMA masa paling indah ya nggak sih? Yoi. Karena menurut gue tuh SMA benar-benar kayak titik baliknya di mana Semuanya tuh. Ya mungkin SMP udah tahu lah, mungkin masih sedikit lah Tapi gitu. masih bocah tuh. SMA kan udah lu 17 tahun, Iya. kayak KTP. Nah, lu udah Widih. ngayap-ngayap dah tuh. Lu ya. kayak I'm free like a bird, no one can save me, kalau kata Soulja gitu. Iya bener I'm free. Iya bener. Itu Nah, lu udah mulai tahu tuh yang namanya apa, barang A sampai Z, ya nggak sih, ya kan, udara, air, bumi, ya kan, bahkan cewek juga deh lu. Gitu lah. Yoi. SMA lah, gue fair SMA lah. zaman megut, megut, dugem, yoi. Iya betul. Tuh di SMA sih, itu kayak bener-bener titik balik lu tahu semua itu di gue ya. Nyari di gue. GL asik. Alhamdulillah gue juga jadi orang yang santai di saat gue lagi tinggi, dan gue juga benci orang-orang yang rebek di saat lagi tinggi. Menurut gue tuh norak, tai. Jadi kalau yang masalah itu tuh waktu SMA pun gue dulu kenal tuh sama yang namanya Sabu lah ya, Ibu Ubi apalah lu nyebutnya lah, YouTube lah. YouTube lah apa segala macam. Iya. Itu gue sampai dulu tuh gue punya, jadi teman gue dari SD nih, beda SMA nih, beda SMA nih. Dia bilang, gue punya teman gue nih, dia kayak apa ya, bapaknya tuh, kalau dia bapaknya tuh mungkin pokoknya aki mobil nih, aki mobil aki mobil kali. Ini mata lu melek kan? Nolek. Oh, iya. ngigo beneran gue. Anjir. Iya, jadi gue, ya itulah teman gue punya bilang, gue ada temen nih, dia punya aki banyak nih. Gue gak tau dah bapaknya kerja apa, pokoknya gue ke rumah dia tuh di daerah Jalan Panjang. Cewek tuh, temannya cewek, teman gue cowok. Mantap. Agak, ya nggak tahu temannya teman gue, teman satu SMA-nya. Lu? Kan gue beda SMA. Iya. Gue beda SMA. Tapi lu mantap lu. Agak gue punya pacar dulu. Iya. Terus Lanjut bos. di saat itu si teman SD gue ini nih masih sekarang berteman sama gue nih. Sebetulnya si Budi lah ya, biar gampang ya. Si Budi, doi temen gue ada nih, teman SMA gue punya aki banyak, bisa gue mintain. Ayo Minta-minta tuh laki jadi minta apa gimana sih? minta dikasih gratis. Terus lu jual? Gue jual. Kebaca banget ceritanya. Terus Asli. dia tuh Demi pakai Allah, tuh. dari Ta'ala. Udah gue dapet akinya, gue jual di bengkel ini, bengkel itu. Yang gue dapat duitnya gue pakai ke kampung Beta. Terus Kampung Beta. lu beli apa di situ bos? Wah, itu kampung Beta. Lu bokul apaan bos di situ Ya bos? kalau lu udah pernah ngerasain ke kampung Beta, ya lu tau lah. Ya lu di situ udah ada tempatnya. Iya. Lu di dalam ada kasirnya. Iya. Ada tempat lu buat make. Aduh aku nggak tahu loh, aku nggak tahu. Di situ sampai gue pernah ya. Males responnya anjing. Nggak Pak. Di situ gue pernah tuh, sampai gue masuk. Iya pertama kali gue ke situ. Gue kaget, sampai gue mikir, ada bapak gue nggak ya? Sumpah. Tapi gue mikirnya, kenapa gue mikir ada bapak gue nggak ya? Gue kaget kan. Iya terus. Terus di situ udah ada meja, ada ruangan, ada orang tua, ada apa. Jadi di situ gue mikir, Orang tua apa botol nih? nggak, orang tua, literal orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak sekolah. Di situ kan gue jadi mikir, wih, ada bapak gue nggak ya? Kan gue nggak tahu. Iya bener. Gue nggak tahu. Gue sekolah, bapak gue dulu Parnoan ya. nyari duit, kan gimana gue tahu orang kayak gitu. Iya bener. Ya, gue mikir siapa tahu bapak gue kayak gitu juga. Bisa bareng. Gue habis. Itu kondisinya sore malam? Sore. Jam-jam pulang sekolah ya. Pulang sekolah. Iya. Sore masih pakai baju sekolah gue. Di situ pun banyak orang pakai baju sekolah. Iya sih. Itu di daerah, ya lu tau lah di daerah mana, masih Jakarta. Terus udah beberapa kali gue sering ke situ lah tuh sama temen gue. Dari situ udah mulai tahu edep-edep yang di luar, akhirnya mulai nyari di luar, mulai nyobain sendiri di luar. Tapi gue pribadi, gue kurang suka sama efek itu. Sebenarnya mah efeknya gue suka, karena gue bisa kontrol. Gue kurang suka sama orang-orang sekitar gue yang pada pakai itu. Karena menurut gue kebanyakan yang orang-orang pada kayak gitu, pada nggak bisa kontrol, pada rebek. Banyak Pada temuin berarti yang lu temuin ya? Iya yang gue temuin. Dan kebetulan yang gue temuin itu ya lingkungan gue kan, lingkaran gue.
sorry itu sih gue nggak suka itu pada rebek, pada so jagoan, pada so galak, nggak suka banget gue. lah ya. Suka. Iya. Bukan gue banget, makanya gue langsung waktu itu kayak bukan gue nih. Maksud gue ini jenis di saat gue waktu masih maki banget, ini bukan jenis drugs yang bakal gue cari. Kalau lagi ada oke, boleh. Itu apa? Itu sih satu itu. Iya. Ini bukan jenis drugs yang bakal gue cari. Kalau lagi ada oke, gue mau, tapi nggak bakal gue cari. Ada yang gue suka ada. Nah, berarti tuh nggak suka tuh sama suicide, nggak suka lu? Biasa aja. Gue di kampus gue tuh sebetulnya suicide. Iya, suicide. Lu nggak tahu sebutan itu kan? Iya. Iya, kampus gue itu suicide. Iya, masing-masing tempat pasti ada lah ya. Iya. Bahasa-bahasa slangnya. Nah, kalau ada yang nggak suka, berarti ada sukanya nih. Asik, ada suka ya. Iya. Yang nggak suka apa nih? Kalau musik nggak suka ya. Ya kalau ini dari gue pribadi ya. Kalau gue suka dengerin lagu, gue suka main musik, gue suka bikin lagu, dan gue suka yang bisa ngembangin apa ya, imajinasi gue, ide gue. Intinya gue suka ganja, cimeng. Yes. Jadi iya buat imajinasi gue itu menurut gue itu paling gue nggak bisa bilang paling aman sih, ntar gue salah juga. Iya. Dan gue nggak mau lu kayak gitu juga sih. Ini kan masa lalu gue. Betul. Maksud gue sih, gue masih bisa bilang dibanding lo rokok alkohol kayak ganja better sih menurut gue, itu terserah lu. Nah, berarti kalau dibilang aman ya walaupun emang sebenarnya nggak bagus sih. Nggak bagus kalau lu too much mungkin. Yes. Karena itu banyak banget manfaatnya, kayak dunia medis pun banyak, dan beberapa negara pun ngelegalin, jadi ya lu nilai sendiri lah pokoknya. Iya, itu ya lu nilai lah, itu pandangan orang masing-masing. Ya kalau dari gue pribadi, kalau yang tadi Ivan tanya ya, gue suka itu industri ganja, dan ada jenis lain tuh jatuhnya kayak alami juga tapi rada jijik ya. Gue suka magic mushroom. Oke, iya. Dan kalau yang lo tau kan itu berasal dari mana, lo tau itu dari tai. Iya bener. Dan ada lagi yang nggak alami, buatan nih, kimia. Tapi efeknya mirip magic mushroom, tapi jangka waktunya lebih lama. Itu LSD. LSD atau orang bisa bilang ecet. Dan itu jujur sih so far 3 jenis itu sih paling gue suka. Ecet itu yang kayak kertas kan? Iya, kayak perangko kecil gitu. Iya. Kertas. Itu blotting paper. Kecil ya, cara makanya lo tinggal taruh lah gitu. Taruhnya ini kalau ini gue nggak tahu nih, karena gue katanya dari kecil sampai sekarang tuh mestinya gue kayak ditanamin pagar kuat gitu ya. Itu paling parah paling di air sama di itu doang, hijau doang deh. Jujur sampai hijau doang gitu maksudnya. Ya mungkin pernah lah nyoba beberapa kali dunia perbakaran ya selain hidup, cuman gue lebih suka di hijau gitu. Buat ke yang lainnya arah situ kayak buat ke obat gitu atau drugs, gue kayak bagus sih. Ada defense sendiri selanjutnya, jadi kayak, dan alhamdulillah circle gue bagus, nggak yang kayak apa ini lo harus coba maksa gitu, enggak. Mereka support sih, mereka tahu gua maksudnya batas gue di mana, sukanya apa gitu kan, maksudnya yang nggak sukanya apa gitu. Cerita pribadi gue pun tentang magic mushroom ataupun LSD itu pun bukan karena dari teman, bahkan sangat disayangkannya ya, waktu itu beberapa teman malah ngikutin gue karena gue kan suka musik nih, dan gue suka banget musik 60-an nih, dan di 60-an itu ada eranya tuh, lagi eranya psychedelic tuh. Dan di musik psychedelic itu tuh musik-musik yang rada-rada halu lah, dan di situ tuh musik-musik itu pada terpengaruh dengan magic mushroom, LSD. Itu lagi eranya apa ya, rainbow lah dibilangnya. Lagi eranya rainbow. Terus di saat itu ya karena gue suka di musisi, gue bacain sejarahnya, gue penasaran, dan aku mau nyoba ini si musisi ini yang gue suka bisa bikin lagu segokil ini, lagi dalam pengaruh ini. Sangat disayangkan, gue mencoba itu akhirnya, dan nggak taunya menurut gue juga efeknya ya ada, maksudnya di positifnya ya emang itu apa ya, ngebuka imajinasi lu lebih jauh sih. Tahu-tahu tuh maksudnya imajinasi lu di kala normal dan di satu lagi dalam pengaruh itu emang lu lebih kebuka lagi. Tapi gue nggak saranin itu juga sih, maksud gue itu beda-beda orang ya. Di saat itu gue sangat disayangkan, gue
terpengaruh dengan musisi-musisi luar di era 60-an itu. Jadi gue coba lah tuh Mushroom, LSD. Ini gak taunya gue pribadi emang ngerasa cocok di situ. Jadi gue suka banget. Kalau bisa dibilang gue dulu suka banget tuh ya 3 itu doang sih. Jadi kayak ada gapnya tuh. Dulu gue ada orang-orang yang suka bangetnya yang tipe drugs ini, si LSD, Mushroom, Cimeng, yang lebih imajinasi, lebih untuk meditasi. Ada yang tipenya lebih ke kenceng yang kayak sabu, ekstasi. Beda tuh, kita kayak pastinya nggak bakal masuk. Yang satunya kenceng, yang satunya lebih yang kalem. Apa ya? Pikiran lebih ke halu. Gue lebih yang kayak gitu. Yes. Karena itu lebih enak coy. Iya. Menurut gue juga itu lebih enak. Maksudnya dalam arti ya dibilang bener pun juga enggak yang ngelupain masalah gitu kan. Enggak. Sebenarnya nggak ngelupain sih, malah nambah masalah sebenarnya. Bahkan beberapa orang pun kalau yang nggak bisa kontrol itu tuh di saat lo itu kan bisa dibilang itu di saat lo lagi dalam hal itu tuh lo lagi dalam trip ya. Lo lagi dalam perjalanan itu lo bisa jadi bad trip. Misalnya lo lagi ada masalah percintaan, keluarga, kayak ekonomi, kayak apapun. Total lo lagi dalam trip itu yang tadinya lo senang, total kepikiran itu udah nggak bisa kontrol. Total lo bisa jadi bad trip. Dalam artian pikiran lo ke situ kacau, terus lo makin suicide deh. Wah, ya, sampai ini paling parah bisa suicide mungkin. Di bawah pengaruh. Bisa aja nggak? Maksudnya gue nggak pernah tahu sih, tapi mungkin aja ada. Intinya tuh bad trip tuh di saat lo ada masalah, total lo pengaruh itu dan lo nggak bisa kontrol, lo malah jadi sedih, malah jadi makin down. Padahal itu kan bisa buat lo senang tuh, tapi kalau karena lo nggak bisa kontrol malah bisa bikin lo down. Oh, paham gue. Itu makanya dibilang orang bad trip.